Bismillah. Di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memilukan di Gaza, Palestina, penjajah Israel terus melancarkan serangan yang menambah kerusakan dan korban jiwa di Gaza. Sembari mereka para koloni penduduk ilegal Israel ini, mereka menawarkan proposal gencatan senjata dengan syarat bahwa para kelompok perjuangan seperti HMS dan kelompok perlawanan Palestina lainnya, mereka harus bersedia dilakukan pelucutan senjata. Dan kemudian para pejuang Palestina jelas menolak klausul tersebut. Pertanyaannya, mengapa Palestina menolak mentah-mentah tawaran ini? Dan mengapa klausul pelucutan senjata bagi para pejuang dianggap sebagai garis merah yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنتم لم تحكوا عن الظلم وعن الإبادة. أين؟ Saudaraku, para pemimpin penjajah Israel ini mereka terang-terangan mengakui bahwa mereka sengaja membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza untuk memaksa rakyat Palestina menyerah. Menteri Pertahanan penjajah Israel, yaitu Israel Katz, bahkan dengan bangga menyatakan di media sosial, tidak ada bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza. Ini adalah salah satu cara kami untuk melumpuhkan HMS. Sementara itu, Persatuan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kemanusiaan melaporkan bahwa Gaza mengalami kelaparan parah, kekurangan obat-obatan dan air bersih. Upaya penjajah Israel agar HMS dan kelompok perjuangan Palestina menyerahkan senjata mereka sedikit mengingatkan kita bagaimana kelompok koloni kafir Belanda ketika menjajah Indonesia yang juga melakukan upaya yang sama, ingin melucuti senjata para pejuang-pejuang kita. Namun upaya Belanda itu tidak sepenuhnya berhasil karena semangat juang rakyat Indonesia tetaplah kuat. Banyak pejuang yang memilih untuk menyembunyikan senjata mereka dan melanjutkan perjuangan secara gerilya. Kembali ke Palestina, bahwa klausul jebakan seperti ini adalah lagu lama yang digunakan oleh para penjajah dan hanya orang-orang bodoh yang percaya dengan penjajah Israel yang telah membangun koloni di atas tanah Palestina dengan begitu banyak kebohongan besar. Klausul tambahan yang diajukan penjajah Israel ini juga tidak memberikan jaminan bahwa penjajah Israel akan menghentikan perang atau menarik pasukannya dari Gaza. Kendati ada jaminan sekalipun, siapa yang mau percaya dengan para pendusta seperti mereka? Kalaulah mereka jujur, mereka baik, mereka punya akhlak, mereka tidak mungkin akan mengambil tanah penduduk Palestina dengan cara-cara yang kotor seperti penjajahan yang mereka lakukan. Para penjajah ini memang ditakdirkan berada dalam circle penjajah. Israel hidup dan tumbuh di atas tanah jajahan sebagaimana penyokong terbesarnya seperti Amerika. Mereka hidup di atas tanah jajahan suku-suku Amerika asli seperti Apache dan lain-lain sebagainya. Seorang pemimpin HMS yang bernama Sami Abu Zuhri dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa menyerahkan senjata adalah garis merah. Ini tidak bisa dibahas apalagi untuk diterima. Mengapa Palestina begitu keras menolak pelucutan senjata? Jawabannya adalah mereka belajar dari sejarah pahit yang pernah mereka rasakan. Pertama, pada tahun 1948 mereka percaya pada pasukan Arab, tapi akhirnya mereka terusir dari tanah mereka. Lebih tepatnya pada tahun 1948 setelah deklarasi berdirinya koloni penjajah Israel di atas tanah Palestina. Perang pecah antara negara-negara Arab dan penjajah Israel. Banyak warga Palestina saat itu mereka percaya bahwa pasukan dari Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak akan melindungi atau bahkan sampai membela mereka. Akibatnya sebagian rakyat Palestina tidak mempersiapkan pertahanan diri secara maksimal. Namun pasukan Arab, qadarullah, mereka gagal menghentikan para penjajah Israel itu yang didukung dengan kekuatan internasional seperti Amerika dan Uni Soviet melalui Cekoslowakia. Kekalahan itu juga disebabkan karena negara-negara Arab pada saat itu tidak benar-benar bersatu, sedangkan musuh bersatu padu dan adanya juga kepentingan berbeda di antara negara-negara Arab. Akibatnya sekitar 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka. Bukan hanya terusir, tapi disertai dengan pembantaian yang begitu sadis. Dan peristiwa itu disebut dan dikenal sebagai Nakba yang berarti malapetaka. Pengalaman yang kedua yang mengajarkan mereka adalah pembantaian Sabra dan Satila. Terjadi ketika Palestina tak punya kekuatan untuk melawan. Pembantaian ini terjadi pada 16-18 September tahun 1982 di kamp pengungsi Palestina di Beirut, Lebanon, yaitu Sabra dan Satila. Sekitar 800-3.500 pengungsi Palestina dibantai oleh milisi Kristen Palangis, Lebanon, dengan dukungan logistik dan pengapungan dari militer penjajah Israel yang dipimpin oleh Ariel Sharon, laknatullah. Sebelum itu pasukan PLO atau Palestine Liberation Organization
Mereka telah meninggalkan Beirut sebagai bagian daripada kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika dengan janji bahwa para pengungsi akan dilindungi. Namun hasilnya janji itu dikhianati. Tanpa perlindungan dan tanpa senjata, para pengungsi saudara-saudara kita dibantai secara brutal. Peristiwa yang kita sebutkan itu mengingatkan kita ketika lebih dari 8.000 Muslim di Bosnia, di tengah jantung benua Eropa sendiri, saudara kita, saudara Muslim kita dibantai oleh Kristen Serbia di Srebrenica, Bosnia dan Herzegovina, di depan mata persatuan bangsa-bangsa yang gagal melindungi mereka. Bisa kita bayangkan mereka yang berteriak tentang kasih, tapi mereka banyak membantai kita. Mereka menuduh kita sebagai teroris, radikal, tapi sebenarnya siapa yang sebenarnya teroris dan radikal itu? Bukan hanya penduduk Palestina yang belajar dari konteks ini, tapi umat Islam harus mengetahui fakta sejarah ini. Pembelajaran ketiga yang mengajarkan mereka, yaitu apa yang terjadi di tepi barat. Otoritas Palestina yang tidak bersenjata hanya bisa mengeluarkan pernyataan, sementara penjajah Israel mereka leluasa membunuh, menangkap, merampas tanah rakyat Palestina. Dan perlu diketahui bahwa pihak otoritas Palestina yang dikuasai Fatah di tepi barat telah menandatangani kesepakatan Oslo pada tahun 1993 yang secara bertahap melucuti kekuatan militernya sendiri dan bergabung pada kerjasama keamanan dengan penjajah Israel. Dan kini otoritas Palestina atau PA ini tidak memiliki kekuatan militer untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel. Mereka hanya bisa lebih fokus pada diplomasi dan negosiasi. Namun realitasnya para penjajah Israel ini terus melakukan upaya pembunuhan secara sistematis, pengusiran kepada saudara Muslim kita di sana, penangkapan massal tanpa proses hukum, membangun pemukiman ilegal yang terus bertumbuh dan bertambah, merampas tanah-tanah rakyat Palestina dan melecehkan wanita muslimah kita di sana. Otoritas Palestina hanya bisa mengutuk dan mengajukan protes ke forum internasional tanpa adanya kemampuan untuk melindungi rakyat secara fisik. Jika Palestina menyerah, apa yang kemudian akan terjadi? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jika para pejuang bangsa Indonesia dahulu mau menyerahkan senjata mereka kepada kafir Belanda yang menjajah kita, apakah kemerdekaan itu akan datang? Jika pertanyaan itu diulangi, apa jadinya jika Palestina menyerah? Maka akan mudah kita melihat pola-pola yang dilakukan oleh penjajah Israel ini. Seperti mereka akan melakukan genosida yang akan berlanjut, karena penjajah Israel sudah menyatakan tujuan mereka, menghapus Palestina dari peta dunia menuju tujuan penjajah Israel, yakni Israel Raya. Ketika para pejuang menyerahkan senjata mereka, maka pemukim koloni penjajah Israel ini, mereka akan semakin brutal, membunuh, merampas, merusak kehormatan dan mengusir rakyat Gaza tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Kendati ada perlawanan pun, mereka masih bisa melakukan itu. Dan saudaraku, inilah yang perlu kita ketahui. Mengapa perlawanan bersenjata adalah hak rakyat Palestina yang dijamin oleh hukum internasional. Mereka lebih baik mati, lebih memilih untuk syahid di tanah mereka dengan senjata di tangan mereka daripada mereka menyerah dan dibantai. Kita sebagai umat Islam tidak boleh diam. Terus suarakan kebenaran dan terus mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dengan doa dan infak terbaik kita untuk perjuangan ini. Karena perjuangan itu dimotori oleh harta-harta kaum muslimin. Tak lupa senantiasa kita doakan para pemimpin kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala membola-balikan hati mereka keluar dari jeratan kaum kufar dan bersatu padu di bawah ukhuwah Islamiyah.